Ini tardigrada. Bentuknya lucu, kayak beruang air mikroskopis. Tapi jangan salah, daya tahannya itu nggak masuk akal. Dia bisa hidup di suhu minus 270 derajat Celcius sampai dipanaskan ke 150 derajat Celcius. Bahkan, tahun 2007, ilmuwan pernah bawa mereka ke luar angkasa, tanpa baju astronot ya, dan mereka balik ke bumi dalam keadaan hidup-hidup aja. Nah, apa rahasianya? Di tahun 2016, peneliti nemuin sesuatu yang luar biasa di dalam tubuh mereka, gen bernama D-sub atau damage suppressor. Kenapa gen ini penting buat militer? Kita, manusia, kalau kena radiasi sekitar 5 Gray aja, itu udah tiket 1 kali jalan ke liang lahat. Tapi tardigrada, mereka bisa tahan sampai 5.000 Gray. Bayangin, 1.000 kali lipat lebih kuat dari kita. Ilmuwan militer di Beijing mikir, gimana kalau pelindung ini kita pinjam dan kita pasang ke sel manusia? Kedengarannya kayak film fiksi, tapi mereka beneran ngelakuin itu lewat teknologi CRISPR-Cas9. Mereka mencoba bikin sel manusia yang punya armor molekuler dari dalam. Mungkin kalian penasaran, gimana sih cara teknisnya ngejahit DNA hewan ke manusia? Nggak mungkin pakai jarum jahit kan? Para ilmuwan di Beijing pakai alat yang namanya CRISPR-Cas9. Gampangnya, anggap saja ini adalah fitur copy-paste atau gunting tempel untuk kode kehidupan. Mereka memotong gen D-sub dari tardigrada, lalu memasukkannya ke sel punca manusia. Tapi masalahnya, sel manusia itu punya benteng pertahanan yang kuat. Kita nggak bisa asal lempar gen ke dalamnya. Nah, disinilah mereka pakai metode yang namanya electroporation. Bayangkan sel manusia itu disetrum pakai arus listrik kecil yang sangat cepat. Setruman ini bakal bikin sel tadi kaget dan membuka pori-pori mikroskopis di dindingnya. Di saat pori-porinya terbuka itulah, gen tardigrada tadi diselundupkan masuk ke dalam. Begitu listriknya mati, pori-porinya tertutup lagi, dan boom, kamu punya sel manusia dengan instruksi genetik baru. Terus, gimana caranya gen dari hewan sekecil itu bisa ngelindungin sel kita? Nah, ini yang menarik. D-sub itu nggak bekerja kayak obat yang diminum setelah sakit. Dia kerjanya lewat fisika. DNA kita itu nggak ngambang bebas, tapi terbungkus dalam struktur yang namanya kromatin. Bayangin kromatin itu kayak kabel yang digulung rapi. Pas radiasi datang, dia itu kayak peluru yang mau mutusin kabel tadi. Nah, protein D-sub ini bakal nempel dan ngebuntel kromatin kita. Dia membentuk lapisan protektif fisik. Hasil riset nunjukin kalau D-sub bisa ngurangin yang namanya double strand breaks, alias putusnya 2 untai DNA sekaligus, sampai sekitar 40%. Kenapa angka 40% ini gede banget? Karena dalam biologi, kalau 1 untai DNA putus, tubuh kita masih bisa ngelem lagi. Tapi kalau dua-duanya putus di tempat yang sama, itu biasanya awal dari kanker atau kematian sel massal. Jadi, D-sub ini fungsinya bukan bikin kita jadi superhero yang kebal peluru, tapi dia ngurangin kemungkinan sel kita meledak pas kena radiasi ekstrim. Tapi kita harus tetap realistis ya. Ada perbedaan yang sangat besar antara berhasil di laboratorium sama berhasil jadi manusia utuh. Di dalam cawan Petri, ilmuwan Cina memang terbukti berhasil membuat sel manusia jadi 90% lebih kuat menahan radiasi. Tapi ingat, itu lingkungannya terkontrol banget. Masalahnya, tubuh manusia itu bukan cuma tumpukan sel, tapi sistem yang super ribet. Kita punya triliunan sel yang saling ngobrol satu sama lain. Kalau kita memasukkan gen asing seperti DISAP ke seluruh tubuh, ada risiko besar yang namanya off-target effects. Bayangkan, kalau protein DISAP ini dosisnya terlalu banyak, dia bisa mengganggu cara sel kita bernafas atau malah mematikan gen penting lainnya. Apalagi kalau kita bicara soal perkembangan janin, perubahan sekecil apapun di level embrio bisa berujung pada cacat lahir yang nggak terduga. Inilah tembok besar yang sedang dihadapi ilmuwan Cina, stabilitas sistem biologis. Nah, melihat kerumitan tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau selnya sudah ada di laboratorium, kenapa ilmuwan tidak coba tumbuhkan saja jadi janin buat melihat hasilnya? Disinilah kita bicara soal garis merah, atau aturan main yang sangat ketat, namanya 14-day rule. Selama puluhan tahun, kesepakatan global mewajibkan semua embrio manusia hasil rekayasa, termasuk chimera, harus dihancurkan sebelum usia 14 hari. Kenapa? Karena di hari ke-14 itu sistem saraf pusat mulai terbentuk. Setelah lewat itu, embrio dianggap mulai punya potensi menjadi individu. Titik, tidak boleh lanjut.
Tapi, disinilah plotnya makin rumit. Tahun 2021 kemarin, Lembaga Riset Sel Punca Internasional ISSCR mulai melonggarkan aturan ini. Mereka bilang, batas 14 hari itu bisa diperpanjang. Bahkan ada wacana menjadi 28 hari. Kenapa ini sangat krusial buat proyek tardigrada Cina? Karena hambatan biologis yang kita bahas tadi, seperti apakah jantung atau otak chimera bisa terbentuk dengan normal, hanya bisa terjawab kalau embrionya dibiarkan tumbuh lebih lama. Makin lama batas waktu ini digeser, makin dekat kita dengan realitas di mana embrio ini tidak lagi dihancurkan, tapi dilahirkan. Dan di tahun 2026 ini, perdebatan apakah kita harus berhenti di 28 hari atau lanjut terus, sedang menjadi topik paling panas di ruang-ruang rahasia militer dunia. Pertanyaannya sekarang, kalau risikonya segede gini, kenapa militer Cina tetap jalan terus? Jawabannya adalah munculnya Space Race 2.0 dan ketakutan akan nuclear fallout atau hujan radioaktif. Di tengah situasi geopolitik dunia tahun 2026 yang makin panas, bayang-bayang perang nuklir itu semakin nyata. Kalau bom nuklir meledak, ancaman terbesarnya bukan cuma ledakannya, tapi radiasi yang tertinggal di tanah, air, dan udara selama puluhan tahun. Prajurit atau rakyat biasa akan langsung tumbang terkena sindrom radiasi akut. Tapi mereka yang punya teknologi kimera ini, secara teori, orang-orang ini masih bisa tetap gerak dan bertempur di zona merah yang mematikan bagi manusia normal. Cina tidak hanya ingin menang dalam jumlah pasukan, mereka ingin memiliki pasukan yang secara biologis bisa bertahan hidup di dunia yang sudah hancur. Ambisi ini nggak berhenti cuma di bumi. Kalau kita mau membangun koloni di Mars, musuh nomor satu kita bukanlah oksigen, melainkan radiasi kosmik. Membawa perisai timah atau air yang sangat berat keluar angkasa itu mahal banget dan gak efisien. Tapi gimana kalau astronotnya punya perisai internal di dalam DNA mereka sendiri? Nah, yang begini akan mengubah peta penjelajahan alam semesta selamanya. Namun, di balik semua kecanggihan ini ada sisi yang cukup ngeri. Secara teknis, orang-orang ini akan menjadi chimera. Masalahnya, hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dibuat untuk melindungi manusia biasa. Kalau DNA kamu udah dicampur secara permanen dengan tardigrada, apakah kamu masih dianggap manusia yang punya hak asasi? Ataukah kamu akan diklasifikasikan sebagai properti intelijen atau aset militer yang dipatenkan oleh negara? Inilah celah hukum yang bikin dunia internasional khawatir. Kita sedang bicara soal masa depan di mana jati diri dan daya tahan manusia tidak lagi ditentukan oleh alam, tapi oleh siapa yang punya teknologi edit gen paling nekat. Tardigrada nggak berevolusi selama jutaan tahun, cuma buat menjadi onderdil bagi ambisi manusia. Tapi faktanya, sekarang kita sedang mencoba membajak hasil evolusi itu hanya dalam hitungan dekade. Garis biologis yang dulu kita anggap suci, sekarang mulai bisa dinegosiasikan. Pertanyaannya bukan lagi bisakah kita melakukannya, tapi siapkah kita hidup dengan hasilnya? Kalau besok teknologi ini ditawarkan kepada kalian, kesempatan untuk kebal dari kanker atau radiasi, tapi dengan harga menukar sebagian kecil DNA manusia kalian dengan DNA hewan, apakah kalian akan mengambilnya? Atau menurut kalian, kita sudah melangkah terlalu jauh dan mulai bermain menjadi Tuhan?